Hai guys, selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin membahas tentang rendang yang merupakan makanan khas Indonesia yang mendunia. Rendang bukan cuma enak rasanya, tapi kompleks, gurih, pedas, kaya rempah yang bisa diterima di dunia. Kenapa rendang ini bisa diterima lidah orang Eropa, Asia maupun dunia dikarenakan kaya akan rempahnya, dan kenapa makanan lain tidak bisa seenak rempah dan tidak bisa sampai sekarang hanya rendang yang menjadi andalan maupun favorit se-Indonesia maupun sedunia. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Mungkin di sini kita mengupas dan melihat bahwa ini rendang kenapa bisa menjadi favorit seluruh dunia. Kenapa rendang menjadi makanan terenak sedunia? Itu karena pada tahun 2011, CNN International merilis hasil survei 50 makanan terenak di dunia dan rendang mendapatkan peringkat nomor 1. Itu menurut CNN International. Kalau menurut Master kan belum tentu nomor 1. Kan kalau yang harus nomor 1 kan cindo. Dan rendang berasal dari Sumatera Barat. Sumatera Barat ya, bukan Malaysia. Dan proses masaknya pun cukup lama, bisa berjam-jam. Kenapa? Karena proses lama inilah yang membuat makanan itu menjadi makanan terenak di dunia. Jadi kalau ada orang yang pengen prosesnya cepat, ya kayak siapa ya? Mungkin dia menganut filosofi mie instan. Udah mah biasa aja, gak sehat lagi. Pantesan murah. Menurut kalian gimana? Imagine a dish so flavorful, so tender, it lands a spot on CNN's list of world's 50 best foods. That's rendang for you, but hold on, it's not just a dish. Rendang, my friends, is a philosophy. It's a special process that transforms beef into a culinary masterpiece, tender, dry, and bursting with flavors. A complex cooking journey that gives rendang its unique taste and charm. So next time you're enjoying a plate of rendang, remember, you're not just eating food, you're experiencing a philosophy, a testament to the art of cooking. Tune in for more such delightful facts. Until then, savor the flavor. Tahukah kamu, rendang pernah dinobatkan sebagai makanan terenak nomor 1 di dunia oleh CNN International hingga 2 kali pada tahun 2011 dan 2017. Hal ini tentunya menjadi kemenangan kecil Indonesia dari Malaysia atas sengketa asal-usul hidangan rendang. Sejarah rendang tak lepas dari budaya berkelana masyarakat Minangkabau yang membutuhkan perbekalan tahan lama dalam perjalanan mereka untuk berdagang, belajar, dan berdakwah. Meluasnya budaya berkelana di kalangan masyarakat Minangkabau tanpa disadari turut menyebarkan rendang unik mereka ke setiap daerah yang mereka kunjungi. Tak terkecuali Negeri Sembilan di Malaysia, yang sejak abad ke-15 menjadi tujuan migrasi masyarakat Minangkabau, juga mendapat pengaruh rendang. Jadi wajar jika Malaysia pernah mengklaim rendang sebagai identitas nasionalnya, padahal sebenarnya negara serumpun kita ini lupa bahwa orang-orang di Negeri Sembilan adalah keturunan Minangkabau, yang artinya mereka mewarisi budaya dari nenek moyangnya. Ternyata rendang di Sumatera Barat itu terbagi dua kubu, kubu Dare dan kubu pesisir. Apa yang membedakan kedua rendang di Sumatera Barat ini? Rendang Dare itu berasal dari daerah pegunungan, seperti Payakumbuh, Batu Sangkar, Agam, Tanah Datar, dan daerah-daerah yang lain di daerah pegunungan Sumatera Barat. Rendang Dare cenderung warnanya itu coklat kehitaman, dan kalau rendang Dare menggunakan sedikit bumbu, hanya menggunakan bumbu-bumbu dasar saja. Kalau rendang Dare itu cenderung kering. Nanti di akhir video saya bagikan resep rendang Dare daerah Payakumbuh. Yang selanjutnya rendang pesisir. Rendang pesisir ini berasal dari daerah pesisir seperti Pariaman, Painan, Pasaman, dan lain-lain. Kalau rendang pesisir itu teksturnya lebih basah atau berkuah, beda dengan rendang Dare yang cenderung kering. Dari segi rasa, rendang pesisir ini lebih cenderung pedas dan aroma yang kuat karena dia banyak menggunakan rempah-rempah karena pengaruh budaya pesisir. Kalau rendang pesisir tidak hanya menggunakan daging sapi untuk merendang, mereka juga bisa menggunakan seperti kerang, ikan, atau udang, dan warnanya pun lebih cerah, coklat kekuningan. Kalau dilihat dari daya simpan, rendang Dare itu daya simpannya lebih lama kalau dibandingkan dari rendang pesisir. Tapi kalau untuk soal rasa, kedua rendang ini pasti top dunia. Dan yang bisa membedakan kedua rendang ini hanya lidah-lidah orang Minang. Rendang itu adalah proses memasak, namanya marandam, menihilkan air sehingga dia menjadi awet.
rendang mana yang paling enak? Kan pertanyaannya seperti itu. Rendang ayam. Kalau kita ke nasi kapau, kita ketemunya rendang ayam. Ternyata teman-teman di daerah lain akan bilang, no. Kami di pesisir, rendangnya adalah rendang lokan. Rendang lokan itu adalah kerang yang diambilnya di muara, yang konon katanya lokan itu atau kerang itu adalah alas boboknya buaya. Sementara teman-teman di Batu Sangkar bilang, enggak, rendang yang paling enak adalah rendang belut. Ketika Ramadan atau ketika Lebaran, harga belut di sana lebih tinggi daripada harga daging. Orang Maninjau bilang, rendang rinuk enak, rendang pensi ada rendang teri malah, ada rendang jagung, ada rendang nangka, macam-macam rendang yang kemudian bisa kita temukan. Tahun 1883, Belanda sudah membuat satu perhelatan besar di Amsterdam, di mana mereka membawa konsep warung makan Padang ke sana. Jauh-jauh ke Sri Lanka, gue lagi nyari restoran Sumatera. Pengen nasi rendang, gue bela-belain nih ke mall ini nih. Ini letaknya di Colombo City Center di bagian food studio. Ada Indonesian Restaurant. Kita sudah ketemu. Udah kangen banget sama rendang nih. Mari kita pilih menunya guys. Nih menu-menunya ada sate, ada nasi goreng, ada mie, ada sate. Mie goreng lagi. Aku pesen mie rendang super pedas. Harganya 2.000 sekian alias 100 ribuan berapa. Nih si temen aku pesen nasi rendang. Gede banget porsinya guys. Kita makannya di rooftop, ditemenin sama pemandangan kota Colombo di hari Minggu, jadi nggak terlalu macet dan nggak bising gitu. Bicara soal rasa, tentu lebih enak di Indonesia sendiri sih guys. Cuman bagi kalian yang lagi di luar terus kalian nemu makanan Indonesia, itu kayak nemu harta karun, ngobatin kangen sama tanah air. So far so good, selamat menikmati. Guys, setelah kita melihat beberapa cuplikan video mengatakan bahwa yang membuat rendang sendiri di rumah itu tidak seenak dengan rendang yang dibuat orang Minangkabau. Karena menurut cerita dari orang-orang yang saya dengar, mereka mempunyai rempah rahasia yang sudah turun-temurun, yang tidak bisa diberikan kepada orang lain, yang menjadi ciri khas buat keluarga mereka. Jadi selamat kepada orang Minangkabau yang telah mendunia makanan rendang, yang ikut mengangkat makanan Indonesia yang mendunia. Guys, sampai di sini dulu video yang saya buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Kalau ada yang mau komen, silakan komen yang sebanyak-banyaknya tentang rendang ini. Kenapa bisa mendunia dibanding dengan makanan-makanan lainnya di Indonesia. Jangan lupa like, share. Terima kasih.